warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya pada sehat. Nah, Ibu mau bahas lagi nih, kita kelas balik ke minggu lalu. Ada yang masih ingat gak kemarin Ibu Hanum ngajar apa? Tentang gelombang bunyi. Nah, kalau gelombang bunyi itu merambat butuh apa? Medium. Kalau gelombang bunyi butuh mediumnya apa aja no? Kalau kemarin ada udara, ada air, ada apa lagi? Ada benda padat. Nah, kalau tadi udara butuh medium untuk merambat. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Kira-kira, nah, apakah cahaya juga membutuhkan medium untuk merambat? Kira-kira butuh gak? Oh, ada butuh ya? Oke, untuk membahas lebih jauh masalah apakah cahaya itu butuh medium untuk merambat, nah kita akan belajar itu sama-sama ya, apakah cahaya itu butuh medium atau tidak. Oke, sebelum masuk pembelajaran, di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada menjelaskan tujuan percobaan Michelson-Morley, yang kedua ada analisis hasil keberadaan ether, yang ketiga menyimpulkan hubungan hasil percobaan dengan teori relativitas khusus. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini kita akan diskusi sama-sama terkait tadi apa cahaya butuh medium atau tidak untuk merambat. Oke, mungkin di sini silakan kalian bagi 2 kelompok. Nanti Ibu berikan LKPD-nya. Oke, silakan coba kita bahas dari bab awal untuk LKPD-nya. Di situ ada. Nah, kita bahas sama-sama ya untuk LKPD-nya. Silakan buka halaman di orientasi masalah. Silakan dibaca dan coba dipahami orientasi masalahnya. Sudah dibaca? Sudah. Oke, dari orientasi masalah ini kira-kira poin pentingnya ada apa aja nih? Di situ ada bahwa ilmuwan percaya bahwa cahaya juga membutuhkan medium untuk merambat. iya, ilmuwan percaya adanya ether. Nah, ether itu apa coba tadi di situ? Ether itu Energi terbarukan. ether tuh mediumnya. Ya, jadi kalau tadi bunyi butuh udara, air, dan benda padat untuk merambat. Nah, kalau misalkan cahaya, ada mediumnya itu disebut sebagai ether. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke rumusan masalahnya. Kira-kira setelah tadi kalian membaca orientasi masalahnya, kira-kira apa yang ada di benak kalian gitu? Masalah apa sih sebenarnya yang ada? Kira-kira? Cahaya itu memerlukan ether untuk merambat apa enggak sih? Betul. Nah, masalahnya itu sebenarnya cahaya itu butuh ether gak sih untuk untuk merambat. Nah, coba kita bahas nanti. Coba kita berandai-andai. Kita berandai-andai. Nah, kira-kira kita akan merumuskan hipotesis. Kita berandai-andai dulu deh. Kalau ether ada, kira-kira apa nih? Apa ada perbedaan nggak sih perbedaan kecepatan cahaya? Jika ether ada, maka akan terjadi Perbedaan kecepatan cahaya. perbedaan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu tidak konstan. Namun jika misalkan ether itu nggak ada, kira-kira apa? Konstan kecepatan cahaya nggak sih? Iya, kecepatan cahayanya akan
bisa nih kalau ether ada dia kecepatan cahayanya akan berbeda. Kalau misalkan ether itu tidak ada, kecepatannya akan konstan. Nah, sementara kalian tahu nggak nih dengan teori relativitas Einstein? Yang Kalau kecepatan cahaya itu kecepatan cahaya menurut Albert Einstein itu kecepatan cahaya itu apa? Konstan. Jadi coba kita buktikan kecepatan cahaya itu konstan atau tidak? Tidak, berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuktikan apakah kecepatan cahaya itu konstan atau tidak. Nah, di LKPD ada barcode juga. ada barcode-nya. Silakan kita buktikan ya apakah ether itu ada atau tidak melalui link percobaan berikut. Oke, mungkin di sini ibu mau minta tolong satu orang nih untuk coba membuktikan di depan. Alif. Siapa ya? Alif. Bisa maju ke depan untuk membantu teman-temannya nih, kira-kira ether itu ada atau enggak sih gitu ya. Nah, ini nggak bisa langsung di-play aja. Jadi yang garis kuning itu kita ibaratkan sebuah cahaya. Nah, yang biru itu cermin, dan nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Diklik play aja. Nah, ketika cahayanya itu ditembakkan, ternyata ada dua nih. Ada yang dibelokkan dan ada yang dipantul. Ada yang dipantulkan dan ada yang diluruskan. Nah, dan ketika dari dua cahaya tersebut nih, dari yang dipantulkan dan diluruskan, ternyata ketika dia membalik, hasil akhirnya sama. Jadi itu diibaratkan kecepatan cahaya yang ada di bumi ini. Jadi dari segala arah pun ternyata dia kecepatannya sama. Oke, terima kasih Tisa. Wow. Thank you, Lisa. Oke, coba kalian jawab dulu untuk tabelnya. Kira-kira untuk tadi hasilnya untuk pola interferensinya gimana tuh? Tidak berubah. Tidak berubah karena kecepatannya Tidak ada pergeseran. konstan. Oke, coba pertanyaan tadi ya, hasilnya bahwa kecepatannya konstan. Lalu percobaan ini tuh apa sih hubungannya dengan teori relativitas Einstein? Coba Yori. Yang nomor 2 kan ini. Yang nomor 2 Bu ya? Iya, bagaimana hasilnya? Itu tidak ada perubahan pola interferensi Bu, sehingga kecepatan cahayanya sama di semua arah atau konstan. Hal ini sesuai dengan teori relativitas Einstein yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya tidak bergantung pada gerak. Cukup Bu. Oke, berarti karena tadi percobaannya ternyata membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu konstan, dan hubungannya dengan teori relativitas Einstein itu bahwa kecepatan cahaya sama-sama konstan. Jadi membuktikan. Bukti Bu, terbukti. Oke, sekarang kita tadi kalian udah menduga-duga kalau ether ada gimana, kalau tidak ada ether gimana. Coba kita uji yang tadi. Apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis kalian? Ya. Sesuai. Coba jelaskan tadi. Tetap. Caca, bisa. Nih, karena tadi kan nggak ada perubahannya Bu ya. Nah, jadinya pola interferensinya itu dengan kecepatan cahaya itu sama. Oke, jadi karena tidak ada perubahan pada pola interferensi, maka kecepatan cahayanya sama. Coba deh kesimpulan dari percobaan ini keseluruhannya bisa dikasih kesimpulan dari hasil analisis kalian tadi. Alivia bisa? Yang menjadi hasil kesimpulan itu berdasarkan hasil pengamatan yang tadi kita analisis itu tidak ditemukan perubahan pola interferensi pada percobaan Q. Terus juga nunjukin bahwa tidak ada perbedaan kecepatan
kesimpulannya itu kecepatan cahaya ternyata bersifat konstan. Nah, kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba. Yang kita pelajari hari ini ada apa aja tadi? Mempelajari bahwasannya kecepatan cahaya itu konstan. Konstan. Terus kedua bahwa Membuktikan bahwa ether tidak terbukti ada. ether itu sebenarnya tidak Tidak ada. Nah, kira-kira setelah kita mengamati dari tadi nih, dari hasil pengamatan, kita juga nyoba uji, dan setelah kalian menganalisis, kira-kira apa ada yang masih belum dipahami nggak terkait percobaan Michelson-Morley ini? Tidak ada. Tidak ada. Belum pada ngerti-ngerti ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, mungkin sebelum Ibu menutup pertemuan, tadi kan ada 3 tujuan pembelajaran nih. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Anggi. Ketiga itu Anggi. Nih, siapa yang bisa menyimpulkan dari ketiga pembelajaran hari ini? Anggi. Kan tadi ada apa? Kita harus bisa apa sih tujuan dari percobaan Michelson-Morley, terus bagaimana hasil percobaannya dan bagaimana hubungan hasil percobaan ini dengan teori relativitas Einstein itu saling berhubungan. Coba Iski bisa. Ya udah, tujuan dari percobaannya tadi ngapain? Membuktikan percobaan Michelson-Morley. Iya, tadi bahwa tujuannya itu yaitu untuk membuktikan adanya ether ada atau Tidak ada. Ternyata hasilnya gimana? Tidak ada. Tidak ada. Terus hubungannya sama teori relativitas Einstein apa? Bahwa kecepatan cahaya itu ternyata konstan. Wah, udah pada pinter-pinter banget nih untuk materinya. Udah paham semua kan? Untuk ini. Insya Allah Ibu. Untuk nanti nih secara lebih lanjut untuk menguji pemahaman kalian terkait tadi materi apa? Relativitas percobaan Michelson-Morley dan hubungannya dengan teori relativitas Einstein. Oke, minggu depan Ibu adakan kuis. Jangan lupa nanti kalian belajar lagi. Nanti mungkin kalau ada yang masih belum dipahami nanti bisa chat Ibu terkait materinya, kita nanti diskusi bareng-bareng, oke? Ya, Bu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi